Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ada Apa Berita. Ya pemirsa, pemilu sudah semakin dekat saja, tidak sampai 1 bulan loh ini. Nah itu kami akan menghadirkan dalam tokoh kita kali ini tidak jauh-jauh tokoh dari penyelenggaraan pemilu. Ya ini ada Ketua Bawaslu. Assalamualaikum Pak Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini sebelum berbincang nih ya Pak Muhammad ya, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Baik. Jelang Pesta Demokrasi Rakyat Indonesia pada April 2014, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam nota kesepahaman bertajuk Gerakan Sejuta Relawan Pemilu. Ketua Bawaslu Muhammad menyatakan penandatanganan MOU tersebut terkait pelibatan pelajar dan mahasiswa untuk bersama-sama dalam program pengawasan partisipatif dalam Pemilu 2014. Menurut Muhammad, ini persoalan yang akan menimbulkan polemik terkait pengawasan di TPS. Oleh karena itu, Bawaslu melihat perlu ada semacam kerjasama karena mahasiswa dan pelajar memiliki potensi yang sangat besar. Tidak hanya dari segi jumlah, tetapi juga segi akademik sebagai mitra pengawas pemilu. Lalu, apa saja tugas pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Sejuta Relawan Pemilu? Ketua Bawaslu kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan itu menyebut, mereka akan menjadi mata dan telinga Bawaslu jika ada penyelewengan dalam pemilu. Mitra pengawas pemilu ini bukanlah hal yang asing diusulkan oleh Bawaslu. Sebelumnya, Bawaslu sempat mengusulkan konsep mitra pengawas pemilu lapangan (PPL) kepada pemerintah lewat Kementerian Dalam Negeri. Mitra PPL ini juga sempat menuai kontroversi karena kebersamaan dengan usulan adanya dana saksi partai politik. Entah dari mana usulan dana saksi partai politik ini, yang jelas tak sedikit kalangan yang menolak bahkan mengecam adanya dana saksi parpol yang jumlahnya mencapai 700 miliar rupiah itu. Dan diharapkan mulanya pemerintah sempat memberi lampu hijau dengan menggelontorkan dana 1,5 triliun rupiah dengan rincian 800 miliar untuk bimbingan teknis dan honor pengawas pemilu lapangan dan sisanya 700 miliar rupiah untuk honor saksi partai politik. Bawaslu sendiri mengaku enggan mengelola dana saksi partai politik itu karena merasa tak pernah sama sekali mengusulkan hal tersebut. Ya itu ya Pak Muhammad, akhirnya gimana itu nasibnya dana saksi itu ya Pak ya, batal ya? Iya, saya kira sudah selesai itu diskusinya ya, karena pemerintah kemudian tidak memberikan dukungan ya. Jadi saya mesti menyampaikan bahwa Menteri Dalam Negeri tidak memberikan respon. Sangat kita sayangkan. Padahal itu keberadaan saksi kan penting untuk memastikan ada pengawasan dari peserta pemilu pada tahap awal, di mana TPS kita kan ya tentu potensi pelanggarannya sangat besar, dan pada saat proses rekapitulasi juga sangat dibutuhkan ada saksi parpol. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan ini ya, pemerintah tidak jadi menggelontorkan uang 1,5 triliun itu ya Pak ya? Iya, saya kira bukan karena masalah anggarannya, tapi masalah signifikansi keberadaan saksi parpol. Parpol kan kadang-kadang menggugat nih, bahwa saya tidak punya saksi di TPS. Nah, seandainya program ini berlanjut, maka itu menutup kemungkinan gugatan ya, karena parpol sudah hadir di setiap TPS. Dan kalau kita melihat pemilu kita kemarin di 2009, itu hampir 50% TPS kita itu tidak lengkap saksi parpol. Dan itu menjadi bancakan oknum-oknum tertentu untuk melakukan biasanya apa praktek. sih Pak kecurangan yang terjadi ini? Yang paling masif terjadi itu adalah perubahan rekapitulasi. Ada transaksi jual beli suara, ada pembeli, ada penjual. Ada mekanisme pasar di situ ya. Ada caleg nakal, caleg yang punya niat-niat kepengen menang dengan cara-cara instan ya, tanpa sebuah perjuangan yang terhormat atau benar. Kemudian ada oknum penyelenggara yang tergoda ya, lalu kemudian terjadi transaksi jual beli suara. Itu yang paling menurut saya kejahatan pemilu yang harus menjadi perhatian kita bersama. Iya, nah ini tanggal 16 Maret sudah akan mulai kampanye ya, kampanye terbuka. Betul. Nah ini sejauh ini sudah pelanggaran-pelanggaran apa saja yang biasanya dilakukan oleh para caleg ini? Sekarang belum saja kampanye sudah banyak pelanggaran. Nah itu. Karena caleg ini menurut saya harusnya kan tahu kapan jadwal kita harus kampanye terbuka, kapan kampanye di media. Namun kita sayangkan bahwa ada beberapa caleg dan juga partai politik yang sudah menurut saya kampanye di luar jadwal ya, memulai tahap kampanye di media
Dan akhirnya kami mesti melakukan moratorium ya, kesepakatan bersama dengan KPU, Komisi Penyiaran dan Komisi Informasi untuk meminta kesadarannya secara mandiri dari masing-masing partai politik untuk menghentikan program-program iklan-iklan atau kampanye-kampanye politik. Yang dilarang itu iklan-iklan, tapi kalau program televisi itu tidak masalah, Pak? Kalau televisi sepanjang dia tidak masuk ke wilayah kampanye itu tidak masalah. Tidak masuk ke wilayah iklan politik tidak masalah, dan itu wilayah Komisi Penyiaran teman-teman KPU untuk melakukan pengawasan. Bawaslu concern dan kewenangannya pada mengawasi peserta pemilunya, partai politik dan caleg. Tapi kalau pemasang poster-poster itu juga tidak melanggar itu. PKPU 15 2013 ya menjelaskan bahwa KPU sudah menetapkan namanya sonasi. Jadi partai politik dan caleg itu seharusnya sudah paham aturan itu ya. Ada titik-titik tertentu di mana boleh memasang dan di mana ada titik tertentu tidak boleh memasang. Nah, itu saya kira sudah yang sangat. Yang tidak boleh biasanya apa nih, Pak? Di wilayah-wilayah misalnya seperti jalan-jalan umum ya, di wilayah-wilayah itu sudah sering kita lihat bahwa itu sangat dilanggar. Nah, tapi begitu banyaknya, sebegitu kasat matanya nih Pak pelanggaran, tapi tampaknya tidak ada tindakan apa-apa ya dari Bawaslu ini. Nah, ini pertanyaan yang menarik nih. Bawaslu mesti dipahami, Bawaslu itu bukan lembaga eksekutorial. Bawaslu bukan lembaga penegak hukum yang anytime punya kewenangan absa memaksa untuk misalnya memaksa calon atau caleg. Bawaslu punya kewenangan pertama kalau terkait pelanggaran administrasi termasuk alat peraga itu menyampaikan rekomendasi kepada KPU dan pemerintah daerah untuk menertibkan. Jadi Bawaslu ini bukan Satpol PP, Mbak, harus dipahami. Jadi cuma memberi rekomendasi saja, sebatas memberi rekomendasi. Dan melihat bagaimana tindak lanjut dari rekomendasi itu. Itu sudah dilakukan, Pak? Sudah merekomendasikan caleg A, caleg B melakukan pelanggaran ke KPU? Update teman-teman di seluruh Indonesia itu setiap saat ada rekomendasi yang keluar karena pelanggaran yang begitu masif. Dilakukan penertiban berkat sinergitas KPU, pemerintah daerah dan Panwaslu di daerah. Besok muncul lagi. Jadi rupanya caleg-caleg ini sudah punya amunisi yang sangat banyak. Sebenarnya sanksi apa sih yang terberat nih Pak bagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan caleg ini? Kalau terkait dengan sanksi pidana itu pencoretan atau diskualifikasi. Jadi sanksi dalam undang-undang itu ada tingkatan. Ada yang sifatnya administrasi, ada sifatnya pidana. Nah, kalau dia terbukti pelanggaran itu sanksi pidananya, maka sanksi terberatnya adalah dia didiskualifikasi. Seperti apa ini sanksi pidana? Ya, jadi pidana itu kan di wilayah penyidik kepolisian. Jika melakukan kriminal maksudnya atau gimana? Tidak harus kriminal, Mbak Rahma. Jadi kriminal itu pelanggaran pidana pemilu itu macamnya banyak. Nah, salah satunya memasang alat peraga misalnya di luar atau di tempat-tempat yang tidak dibenarkan, dan itu ada dampak atau tindakan-tindakan hukum terkait dengan penempatan alat peraga itu bisa berdampak pidana. Dan itu kalau pidananya terbukti di pengadilan itu bisa sampai. Tapi tidak pernah terjadi itu ya, ada caleg sampai diskualifikasi dalam sejarah pemilu kita begitu. Saya lihat sampai dengan pemilu 2009 belum, tapi ada yang namanya sanksi misalnya administrasi, dia diberi peringatan ya, dia tidak boleh berkampanye pada waktu tertentu. Itu juga cukup membuat partai atau caleg misalnya merasa dihukum. Atau kemudian pengumuman Bawaslu kepada publik itu bisa menjadi referensi masyarakat bahwa partai ini dihukum atau misalnya diberi sanksi. Itu menjadi sanksi sosial yang sangat mungkin mengganggu atau bisa menurunkan kredibilitas. Tapi tampaknya belum ada yang terganggu ya Pak ya, buktinya masih terus itu kan. Nah itu dia, rasa hadir ya, rasa tanggung jawab bersama harusnya hidup secara mandiri, secara tidak harus karena takut sanksi atau karena apa. Dia harus, ini adalah perhelatan pemilu yang harus kita tampilkan dengan cara-cara yang terhormat, dengan cara-cara yang bermartabat. Partai mesti memberikan ruang pendidikan politik yang baik pada masyarakat. Tapi ini kan sudah semakin mendekati pemilu ya Pak ya. Ini sibuk apa nih Bawaslu? Apa yang sedang difokuskan begitu oleh Bawaslu? Bawaslu untuk posisi sekarang ini menganggap bahwa pemilu kita sudah posisi siaga 1 ya. Ini kurang dari sebulan, kata Mbak Rahma benar. Nah, Bawaslu kan diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Kita sekarang masuk masa kampanye. Ntar lagi 16 Maret kita akan masuk ke tahap kampanye terbuka, di mana disitulah menurut saya hiruk pikuk politik yang paling nampak di permukaan, di mana masyarakat ya akan mendapatkan sebuah tontonan ya, mudah-mudahan sekaligus tuntunan. Kita berharap bagaimana partai politik menyampaikan visi misi dan program yang tentunya akan ditagih oleh masyarakat. Nah ini tadi Pak Bawaslu juga berwenang mengawasi persiapan pemilu, seperti itu Pak. Sejauh mana ini menurut pengawasan Bawaslu? Misalnya kadang-kadang kan sering ya kita dengar menjelang pemilu ada masalah surat suara, distribusi, macam-macam deh begitu. Nah ini. Betul, persis. Nah
sekarang ini tahap distribusi logistik, kita menemukan banyak surat suara yang sudah tercoblos ya. Ada juga yang kena tinta, ada juga yang rusak. Nah, Bawaslu dengan sigap ya, sesuai dengan tingkatan di mana temuan-temuan itu didapatkan, untuk meminta bahwa KPU segera memperbaiki atau mengganti surat suara itu. Kita tidak mau pada tanggal 9 April besok ada komplain-komplain dari penyelenggara, dari peserta pemilu bahwa surat suaranya rusak atau sudah tercoblos. Ini kan kita mesti belajar dari pemilu kemarin ya. Kita dari belajar pemilu kemarin berharap tidak terjadi lagi situasi-situasi atau kualitas pemilu yang berulang ya. Saya kira penyelenggaraan pemilu sekarang harus pasti lebih baik lah karena evaluasi. Tapi menarik tadi Pak Muhammad mengatakan bahwa Bawaslu ini hanya berwenang memberi rekomendasi saja. Betul. Nah, ini apa yang terjadi jika sudah diberi rekomendasi misalnya ya, ini agar surat-suaranya diganti dan lain sebagainya, tapi diabaikan saja. Nih Bawaslu bisa apa ini kalau wewenangnya hanya itu rekomendasi? sanksi hukumnya jelas dalam Undang-Undang 8 sanksi. Kalau KPU tidak menindaklanjuti laporan atau rekomendasi Bawaslu, Panwaslu, itu sanksi hukum jelas sekali itu. Jadi sebenarnya kuat juga dong. Iya benar. Ini bukan rekomendasi seperti rekomendasi yang sifatnya himbauan atau saran, tapi rekomendasi yang harus wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Itu kalimat undang-undangnya berbahasa seperti itu, bahwa semua rekomendasi Bawaslu, Panwaslu, semua tingkatan itu wajib ditindaklanjuti. Sehingga terbukti ya ketika menentukan peserta pemilu ini ya, Bawaslu antara sudah lain ya menunjukkan giginya juga kan ya. Juga dalam penetapan daftar calon kemarin ada yang kita rekomendasi untuk ditetapkan. Ya, karena dia mengadu ke Bawaslu melalui sengketa. Ada juga yang kita rekomendasi untuk dicoret karena tidak memenuhi syarat. Dan itu dilaksanakan semua oleh KPU? Alhamdulillah, semua dilaksanakan oleh KPU. Iya, kita akan berbincang lebih jauh ini dengan Pak Muhammad, tentunya juga tentang pemilu yang sudah semakin dekat. Setelah pesan-pesan berikut ini, pemirsa. Kembali bersama kami dalam Adapa Berita. Kita lanjutkan dialog dengan Ketua Bawaslu ya Pak Muhammad. Tadi sudah dijelaskan bahwa Bawaslu bisa merekomendasikan kepada KPU dan harus atau wajib dilaksanakan. Ini penting dan perannya ya Pak ya, penting perannya. Tetapi tentunya dengan memegang peranan yang penting seperti ini, kabarnya banyak yang sudah partai politik yang ada yang ngelobi-lobi Pak Muhammad ya ini katanya. Bahkan ada yang mau memberi mobil begitu kan. Bukan cuma saya, jajaran kami di seluruh Indonesia itu berpotensi digoda ya. Penyelenggara ini kan rentan digoda. Kenapa rentan digoda? Pertama, dia mengelola kepentingan partai ya, mengelola kepentingan publik ya. Dan tentu kalau misalnya kita tidak genjot integritasnya, mentalnya, ada 1-2 case anggota kita ya, Panwas kita yang kemudian benar-benar terpengaruh atau tergoda dan ya harus kita tertibkan melalui Dewan Kehormatan. Nah ini tentu dukungan masyarakat penting ya untuk. Tapi benar Pak, itu ada yang mau kasih kunci Toyota Camry katanya ke Bapak. Benar itu ya Pak ya? Itu kan menurut saya upaya coba-coba barangkali ya dari partai politik itu melalui oknum tentunya ya mencoba menilai atau mengetes integritas saya, kira-kira begitu. Tapi tidak berhasil ya Pak ya dikembalikan. Tapi banyak yang menyesalkan ini Bapak tidak mengungkap begitu, tidak menindaklanjuti itu ke KPK seperti itu atau mengungkap sehingga tidak menjadi praduga ya ini siapa parpol yang mana begitu kan. Nah sekarang kalau saya ungkap, saya tidak punya rekaman pada saat itu. Saya tidak tahu maksud kedatangan orang itu kan. Seandainya mungkin saya sudah tahu rencana bahwa dia akan datang untuk mengantarkan sesuatu, saya tentu menyiapkan paling tidak recorder atau kamera tersembunyi untuk bisa menjadikan sebagai alat bukti. Nah, kalau saya kemudian melaporkan situasi yang saya sendiri tidak tahu kalau dia akan datang ke KPK, dasar saya apa gitu kan? Itu kan bisa jadi problem. Itu alasan yang bagus Pak, karena yang saya baca di media katanya karena sudah dimaafkan begitu. Kalau itu mungkin antara lainnya, bukan saya menganggap diri saya suci ya. Ya, saya mengatakan kepada oknum itu supaya tidak mengulangi kepada penyelenggara yang lain. Ini kan silahkan Anda berkompetisi dengan fair, Bawaslu dalam posisi mendukung siapapun yang benar kita support. Tapi siapa yang mencoba mengganggu asas-asas pemilu untuk ditegakkan, itu menjadi musuh bersama dan Bawaslu pasti ada di depan. Jadi jelas-jelas nggak mempan ini Pak ya Toyota Camry ya. Tapi kalau Lamborghini kali Pak ya. Jadi kalau Camry nggak mempan. Mudah-mudahan apapun ya. Ini kan bukan pertaruhan 1-2 orang ya. Ini pertaruhan nama bangsa. Pertaruhan harga diri bangsa kita, harga diri pemilu kita. Jadi kita mesti punya komitmen yang sama lah, saya kira. Jadi publik bisa berharap nih ya bahwa Bawaslu akan benar-benar mengawasi segala pelanggaran dengan jujur begitu. Tapi ya. Tidak cukup Bawaslu saja, dia harus didukung oleh sinergitas pengawasan masyarakat, partai politik juga harus mengambil peran itu ya, teman-teman media, perguruan tinggi, ormas, ini adalah kerja hajatan bersama nih, ini tanggung jawab bersama.
Sehingga kita mengharapkan ada kesamaan dalam melihat fungsi pengawasan itu. Tanggung jawab bersama begitu ya Pak. Tapi bagaimana Pak Muhammad ini mengomentari ya banyak kemudian ajakan untuk golput seperti itu Pak di media massa, di Twitter ya, di media sosial maksud saya. Nah sekarang golongan putih itu adalah hak ya. Di negara kita kan ke TPS itu bukan kewajiban. Beda dengan misalnya Australia atau beberapa negara-negara Eropa. Tapi kemudian golput itu tidak boleh kemudian dikampanyekan. Menurut saya ini bukan sebuah pendidikan politik yang baik ya. Silahkan saja setiap individu itu kalau menganggap tidak ada calon yang mumpuni atau dianggap punya kapasitas, itu sebuah pilihan dan itu tidak ada pelanggaran. Tapi kemudian mengajak, menghalangi atau bahkan membuat orang terpengaruh untuk memilih atau tidak memilih, itu ada konsekuensi hukum. Jadi menurut Anda golput masih tetap saja hak masyarakat ya, meskipun seharusnya tidak. Walaupun kita sayangkan ya, ini kesempatannya. Istilah saya demokrasi 55. Ya, kita kan lihat pemilu 55 itu kan direferensi orang oleh pengamat, oleh perguruan tinggi sebagai demokrasi atau pemilu yang paling fair ya. Nah, demokrasi 55 itu 5 menit di TPS untuk 5 tahun. Jadi 5 menit kita di TPS menentukan nasib 5 tahun kita ke depan. Seperti itu. Nah, kalau itu golput golongan putih ya Pak ya. Kalau golput yang lain ini Pak, golongan penerima uang tunai katanya. Berarti ikuti perkembangan nih. Ini temuan Bawaslu nih. Berarti Mbak Rahma sudah betul-betul mengikuti perkembangan ya. Jadi kita menemukan ada golput versi lain ya, bukan golput yang kita pahami selama ini. Tapi golongan pencari uang tunai. Yang mana tuh golongan ini? Ini golongan oknum di masyarakat yang semua menerima apakah namanya materi atau uang atau jasa dari semua pasangan calon atau semua caleg, lalu kemudian tidak memilih. Ini kan menurut saya sebuah kejahatan politik yang harus dilawan ini. Ini juga persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian kita semua. Iya, kalau kita Pak Muhammad lihat ya himbauan ini ya, bahwa kalau ada caleg politik uang lah ya, memberi uang itu kan banyak. Kan ada himbauan jangan terima uangnya gitu, pilih yang bersih, atau ada lagi himbauan ambil uangnya, jangan coblos calegnya. Ini menurut Anda ini yang mana ini yang lebih pertama yang benar tuh. Jangan ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Ya, kalau dia sudah punya niat menyerahkan duit atau apapun namanya, itu berarti sudah punya itikat-itikat tidak baik. Ini bahaya kalau jadi pemimpin ini. Ini orang ini harus dipotong ini. Niat jahatnya harus dipotong dari sekarang. Tapi kan tetap saja bisa dipotong dengan tidak memilih. Tapi kan rezeki ini, nolak rezeki berat juga mungkin itu bagi dia kalangan pendidikan politik yang harus diperbaiki. Partai jangan hanya berorientasi pada kursi kekuasaan ya. Dia harus bisa memberikan sekali lagi pendidikan politik yang benar, yang baik kepada masyarakat. Bahwa pemilu itu bukan persoalan 50.000, persoalan gula pasir, tapi pemilu adalah persoalan bagaimana memperbaiki nasib bangsa ini ke depan 5 tahun. Ini parpolnya yang perlu diberi pendidikan apa masyarakatnya ini Pak juga? Dua-duanya. Sebenarnya kalau parpol itu sudah mapan, sudah sehat, sudah dewasa, dia mesti tampil memberikan pelajaran kepada masyarakat. Justru parpol ini yang punya peran strategis. Bukan hanya karena dalam rangka rekrutmen politik, tapi dalam rangka sosialisasi, pendidikan politik. Baik. Parpol harus ada di situ. Itu kita akan break dulu ini Pak Muhammad. Pemirsa kami akan lanjutkan dialog ini setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ada Apa Berita. Ini masih bicara tentang pemilu yang sudah di depan mata ini. Bagaimana pemirsa, Anda semua sudah menerima undangan atau panggilan ya untuk memilih 9 April nanti? Pastikan ini sudah ya. Ini sudah diawasi juga oleh Bawaslu Pak, bahwa DPT sudah seringkali menjadi masalah loh ya Pak, DPT ini kan? Setiap pemilu jadi masalah dan kita pastikan di 2014 ini tidak jadi masalah lagi dengan cara 2 instrumen pengawasan kita. Pertama, Bawaslu memberikan rekomendasi dan itu wajib bagi KPU untuk memastikan upaya-upaya pembersihan atas 2 hal. Pertama, mereka yang sudah tidak memenuhi syarat lagi supaya dicoret. Ya, misalnya sudah meninggal, sudah berubah status kan gitu. Mereka yang memenuhi syarat tapi belum terakomodir untuk dimasukkan pada 2 pekan sebelum tanggal 9. Jadi upaya ini terus dilakukan. Kita tidak mau ada hak warga negara satupun yang tidak terakomodir kalau dia memang sudah memenuhi syarat. Karena hak asasi yang paling mendasar di pemilu hanya DPT nih, daftar pemilih. Tidak ada lagi event lain warga negara terlibat kecuali pada saat daftar pemilih. Nah itulah ya kan Pak. Jadi nanti dijamin bahwa nanti pada pemilu lagi tidak lagi ada orang yang udah meninggal kemudian didaftar, atau ada warga-warga yang kecewa karena tidak bisa menggunakan hak pilihnya, begitu Pak? Insya Allah itu kita kawal terus karena tahapan yang paling krusial adalah daftar pemilih.
Bawaslu KPU tidak mau lagi kecolongan ya, bahwa ini menjadi gugatan peserta pemilu karena DPT yang tidak clear. Ya. Di 2009 ya ada partai yang sampai dengan hari ini masih menggugat, masih mengklaim bahwa daftar pemilih di 2009 itu bermasalah. Nah, kita tidak mau terjadi hal seperti itu lagi. Nah, ini seperti apa Pak? Kan undangan atau panggilan semua sudah diterima Pak, sudah diawasi oleh Bawaslu. Ini berproses ya, karena ada wilayah-wilayah terutama saudara-saudara kita di Papua itu membutuhkan perhatian, bantuan transportasi, jadi on proses ya. Jadi proses sekaligus ya memastikan bahwa pada injury time ya 2 pekan sebelum tanggal 9 April itu benar-benar daftar pemilih kita clear and clean. Mereka sudah terima semua? Ya, bukan itu aja Mbak, memastikan bahwa dia sudah terima dan mereka yang ke TPS besok ini benar-benar yang memenuhi syarat. Ya, mereka yang secara syarat konstitusional warga negara Indonesia dan terpenuhi syarat-syarat. Artinya akan dilakukan semacam sensus lagi begitu, dicek lagi begitu. Identifikasi ya, untuk memastikan. 2 minggu itu nanti ada petugas yang ada memastikan apakah undangan sudah diterima, apakah penerima undangan itu benar orang yang sama, masih hidup ya, begitu ya. Misalnya begitu, atau sudah berubah status dari militer ke sipil dan sebaliknya gitu. Atau kemudian dia berpindah. Ini juga problem daftar pemilih kita. Misalnya saya merencanakan memilih di satu tempat, di mana saya terdaftar di tempat yang lain, maka saya mesti mengambil formulir untuk pindah memilih supaya nama saya tidak dicantumkan lagi di situ, tidak menjadi ganda gitu kan. Nah, jadi nanti akan ada petugas lagi nih Pak? Petugas pengawas pemilu. Ya, kalau KPU-nya kan sudah teknis menyampaikan undangan itu. Nah, kalau kita menemukan ada yang belum clear, maka Bawaslu, Panwaslu semua tingkatan kembali akan menyerahkan atau menyampaikan kepada KPU untuk ditertibkan. Gitu. Jadi sekarang ini apa yang bisa dilakukan warga ya, misalnya hingga sekarang ini, atau ditunggu sampai 2 minggu mungkin ya, 2 minggu sebelum ini, belum menerima panggilan ini Pak? Nah, saya kira begini, yang paling pasti bahwa semua daftar pemilih yang sudah dilakukan pemutahiran data itu datanya sudah clear. Itu bisa dicek di kantor-kantor desa, kelurahan atau kecamatan. Ya, kita sudah punya petugas PPS ya di setiap desa. Cek nama Anda atau melalui website KPU www.kpu.go.id, itu anytime kita bisa cek apakah kita sudah terdaftar. Nah, kalau kita sudah terdaftar berarti kita sisa menunggu datanya undangan tadi gitu kan. Tanpa undangan pun ini penting ya, saya kira biar masyarakat kita tahu. Kalau kita sudah terdaftar setelah kita cek, sampai tanggal 9 April kita tidak mendapatkan undangan, kita tetap bisa menggunakan hak pilih kita dengan menunjukkan KTP identitas kita. Itu pasti datanya. Asal kita sudah terdaftar. Asal sudah terdaftar ya. Kalau belum terdaftar juga bisa. Ini juga informasi yang seharusnya sudah masif disampaikan kepada publik. Itu tadi yang terdaftar, nggak masalah dia walaupun tidak dapat undangan. Ada warga yang punya KTP belum terdaftar, itu juga bisa ke TPS. Tetapi kesempatan dia akan diberikan pada saat pukul 12 sampai pukul 13. Terakhir. Jadi dia pada tahap terakhir. Didahulukan mereka yang terdaftar di DPT. Misalnya saya nih, saya ketika pemutahiran data tidak terdata oleh KPU, sehingga nama saya nggak ada di daftar database. Tapi saya punya KTP, saya warga negara yang ber-KTP, dan KTP saya itu masih berlaku. Maka saya ke TPS menyampaikan, kemudian saya didata di mana saya tinggal, pada pukul 12 sampai pukul 13 saya berhak mendapatkan surat suara untuk memilih. Tidak masalah itu. Tapi bagaimana masalah misalnya bagi yang bekerja, misalnya seperti saya, atau kan seringkali harus ke kantor untuk menyiarkan penyelenggaraan pemilu, padahal saya terdaftar di rumah begitu ya, di wilayah rumah. Nah, ini bagaimana? Ini butuh kerjasama pemilih, bahwa dia melaporkan kepada TPS awal bahwa hari ini saya akan memilih di kantor saya, di sekitar kantor saya, atau di kabupaten lain, atau di provinsi lain sekalipun. Dia harus mendapat surat pengantar, lalu kemudian menyerahkan ke tempat TPS yang dituju. Bisa berlaku di mana saja itu surat pengantar betul, ya? Betul. Jadi sebenarnya mudah ya pemirsa, jika tidak sempat tinggal minta surat pengantar, bisa dimilih di mana saja. Jadi sebenarnya tidak ada alasan ini untuk menjadi golput ya? Persis sekali. Ya, karena mungkin ini yang terakhir ini Pak Muhammad, ada pesan-pesan atau ini ya terhadap harapan juga atau terhadap penyelenggaraan pemilu 9 April ini nanti. Nah, pemilu besok adalah hajatan bersama. Ini bukan hajatan KPU, hajatan Bawaslu, hajatan partai politik. Ini hajatan masyarakat, hajatan rakyat. Mestilah ditanggung jawab bersama. Kita menginginkan pemilu 2014 ini menjadi lokomotif lahirnya pemilu yang bermartabat. Bukan pemilu yang carut-marut, pemilu yang saling serang menyerang itu, tapi pemilu yang terhormat. Pemilu yang kita bisa mengedepankan aspek-aspek asas luber secara benar-benar mandiri dan berintegritas gitu.
Ya, ini mudah-mudahan seperti ini ya, kalau Ketua Bawaslu-nya sudah menyampaikan dengan tenang, mudah-mudahan pemilunya nanti juga berlangsung dengan tenang, Insya begitu Allah, ya Pak ya. insya Allah. Itu harapan Semuanya kita lancar bersama. tanpa pelanggaran sehingga hasil pemilu adalah hasil pemilu yang bersih begitu ya. Insya Baik, terima Allah. kasih nih Baik. Pak Muhammad dan Baik. pemirsa, Ada Apa Berita masih akan terus berlanjut ya dengan informasi-informasi lainnya, juga dialog nanti ya hingga pukul 11 malam.